Oke sahabat Koi Channel Indonesia, setelah kemarin kita membahas tentang jenis penyakit atau sekitar 15 penyakit yang selalu menyerang ikan koi, kali ini kita akan berbicara tentang cara pengobatan penyakit pada ikan koi. Untuk mendapatkan ikan koi yang kembali sehat dari berbagai penyakit, maka kita harus melakukan penanganan yang tepat tentunya. Nah, kali ini kita akan berbicara sekali lagi tentang bagaimana mengobati ikan koi yang terserang penyakit. Karena itu merupakan hal yang paling penting. Yang pertama adalah mengobati koi yang terkena penyakit Ichthyopsirius multifilus atau ICH. Untuk mengobati ikan koi yang terkena ICH, Anda perlu melakukan karantina antara 2 minggu. Saat masa karantina, tambahkan garam ke dalam air untuk mengobati ICH dan membantu fungsi insang untuk bekerja lebih baik. Yang kedua adalah mengobati koi yang terkena dropsy. Saat penyakit ikan koi jenis dropsy mengenai ikan kesayangan Anda, yang perlu dilakukan adalah mengkarantina ikan Anda. Beri 1 sendok garam setiap 1 galon air. Kemudian beri makanan berkualitas tinggi dengan antibiotik. Yang ketiga adalah mengobati koi yang terkena ekor busuk. Langkah awal yang perlu kita lakukan jika ekor ikan koi mengalami pembusukan adalah dengan mengganti air kolam antara 30 sampai dengan 50%. Kemudian tambahkan garam untuk mengurangi bakteri dan menurunkan kadar stresnya. Kita juga bisa menambahkan Melafix sebagai pembasmi bakteri yang ada dalam kolam. Kemudian yang kelima adalah mengobati koi yang terkena Silodonella. Nah, perhatikan apabila ikan koi terkena Silodonella, pemberian garam secara teratur perlu dilakukan selama kurang lebih 2 minggu lamanya dan melakukan aerasi atau penambahan udara dalam kolam maupun akuarium. Yang keenam, mengobati koi yang terkena bakteri Aeromonas. Untuk mengobati penyakit ikan koi yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas adalah dengan memberikan suntikan chloramphenicol dalam ukuran waktu 3 sampai dengan 5 hari kemudian. Ikan koi Anda akan baik-baik saja. Yang ketujuh, mengobati ikan koi yang terkena kolumnaris. Pada kasus ikan koi yang terkena kolumnaris, Anda bisa menolongnya dengan memberikan obat-obatan yang mengandung antibiotik seperti nitrofurazon, furazolidon, tetrasilin, dan oxalinik acid telah dikenal sangat efektif tentunya. Walau obat-obatan tadi terkenal efektif dalam menolong koi yang dengan penyakit kolumnaris, kita perlu memperhatikan dosisnya dan sebisa mungkin juga jangan sampai berlebihan. Terus yang ke-8 adalah mengobati koi yang terkena cacing jangkar. Nah, cacing jangkar dapat dihilangkan dengan menggunakan pinset atau dengan jepitan kecil secara manual. Selain itu, rawat kolam dengan menggunakan dimilin yang terbukti ampuh menghilangkan cacing jangkar. Terus ke-9, mengobati ikan koi yang terkena kutu. Namanya ini hampir mirip dengan cacing jangkar ya pada ikan koi. Anda bisa menggunakan dimilin atau levunuron. Dan dalam beberapa hari kutu-kutu yang nempel pada ikan akan menghilang. Terus yang ke-10 adalah mengobati koi yang terkena jamur. Apabila koi Anda terkena jamur, gosok pelan menggunakan kapas dan obati menggunakan antibiotik atau krim antimikroba segera setelahnya. Kemudian tingkatkan salinitas kolam untuk melakukan pencegahan. Terus yang ke-11 adalah mengobati ikan koi yang terkena limfosistis. Penyakit ikan koi limfosistis
bisa diobati asalkan Anda mengkarantina ikan yang sakit lebih dahulu untuk kemudian menambah suhu dalam kolam. Ada juga semacam obat untuk ikan koi yang mengandung akriflavine netral. Terus yang ke-12 adalah mengobati koi yang terkena epistilis. Untuk mengobati ikan koi dengan penyakit epistilis, maka kita perlu mengganti air kolam terlebih dahulu. Kemudian ditabur dengan garam. Hal itu dilakukan untuk memerangi parasit. Kemudian ikan yang terkena penyakit perlu dikarantina kurang lebih 2 minggu lamanya. Kemudian beri makan dengan gizi lebih baik untuk menambah berat badannya. Yang ke-13 mengobati ikan koi yang terkena skinny disease. Menambahkan takaran makan bisa menjadi solusi saat ikan koi Anda terkena skinny disease. Namun jika infeksi berkelanjutan, tambahkan erythromycin ke dalam makanannya. Yang ke-14 mengobati koi yang terkena Odynium parasites. Untuk menghilangkan parasit Odynium, tambahkan garam atau 37% formalin ke dalam kolam. Atau Anda juga bisa menggunakan simazin untuk mengobati Odynium. Yang ke-15 yaitu mengobati ikan koi yang terkena kostia. Perawatan koi yang terkena kostia perlu perhatian khusus. Kita bisa menggunakan hijau malakit dan 30% formalin. Namun sebelum menggunakan bahan tersebut, pastikan tidak ada garam di dalam kolam. Kemudian lakukan tingkatan aerasi ke dalamnya. Lalu bagaimana agar penyakit tidak datang lagi? Sedia payung sebelum hujan tentunya. Nah, lebih baik daripada kita harus mengobati lagi. Ini ada cara bagaimana mencegah agar penyakit tersebut tidak kembali pada ikan koi. Yang pertama yaitu harus menjaga kualitas air. Hal paling penting dalam menjaga kesehatan sekaligus mencegah penyakit pada ikan koi adalah menjaga bagaimana kualitas dari airnya. Air yang bersih dan sehat tentu akan membawa kesehatan pula bagi ikan, sehingga mudah terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, menjaga makanan ikan koi yang sehat. Selain itu, makanan ikan koi juga harus diperhatikan tentunya. Ada banyak jenis makanan yang bisa dikonsumsi. Namun pastikan kita memilih yang bergizi dan sehat untuk ikan kita. Dengan begitu kekebalan tubuh ikan juga akan semakin meningkat. Nah, untuk mendukung kesehatan ikan koi, maka kita perlu hal yang ketiga kali ini, yaitu mencampurkan bawang putih pada makanan ikan koi. Dengan memberikan bawang putih yang sudah di blender sebagai campuran pakan ikan, sangat disarankan tentunya. Hal ini bisa kita lakukan dalam waktu 1 bulan sekali untuk mencampurkannya. Beri air lalu biarkan hingga kering, setelah itu diberikan pada ikan ya. Jadi pelet bisa disatukan dengan air atau direndam dulu dengan menggunakan rendaman bawang putih. Yang keempat, yaitu memberi garam pada air secara rutin. Menjaga kesehatan ikan koi juga bisa dilakukan dengan memberikan garam secara rutin. Paling tidak hal ini bisa Anda lakukan dalam kurun waktu 1 minggu sekali. Dengan begitu kesehatan ikan akan semakin baik dan mudah terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ikan koi adalah ikan yang bisa menghilangkan stres dan mendatangkan keberuntungan bagi pemiliknya. Tentu akan lebih menyenangkan jika sebagai pemilik juga tidak mendatangkan masalah dan membuat ikan terkena masalah.